memaknai setiap perjalanan dan selalu berkhidmat untuk kemaslahatan umat. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, khususnya DPD PKS Kabupaten Cirebon, melaksanakan kegiatan halal bihalal yang dilaksanakan di kantor DPD PKS Kabupaten Cirebon. Selain merajut silaturahim, kegiatan ini juga menjadi bagian dari pendidikan politik bagi para bacaleg yang hadir pada acara ini. Seperti yang disampaikan oleh Haji Junadi ST selaku Ketua DPD PKS Kabupaten Cirebon bahwa Presiden PKS saat ini adalah putra kelahiran Cirebon, dan ini momentum untuk PKS menghadirkan perubahan dan kesejahteraan di Kabupaten Cirebon. Acara halal bihalal selain diikuti oleh para pengurus DPD PKS Kabupaten Cirebon, para bakal calon anggota legislatif, dan juga dihadiri oleh Mutasyar PWNU Provinsi Jawa Barat, Kiai Haji Usama Mansur, yang memberikan tausiah dan motivasi serta semangat bagi jajaran Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Cirebon. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan, dan semoga aktivitas kita hari ini memiliki value yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebagai nilai ibadah. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita mulai dengan baca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Timbangan daerah PKS Kabupaten Cirebon, Ustaz Haji Nasiruddin yang sudah hadir, kemudian Ketua DPD PKS Kabupaten Cirebon Bapak Haji Junadi ST, Ketua Bidang Kaderisasi DPD PKS Cirebon Kiai Haji Nurul Ain Akyas LC Diplo, dan juga para dewan pakar, dewan penasehat yang juga hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, para tamu undangan juga yang tidak kalah kami hormati, saya banggakan para pengurus DPD, DPC se-Kabupaten Cirebon, PKS se-Kabupaten Cirebon, dan juga calon anggota dewan dari tingkat DPRD, DPRD Kabupaten, DPRD Jawa Barat ya, dan juga pusat. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih di acara halal bihalal Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Cirebon, di mana halal bihalal ini merupakan rangkaian acara tahunan. Makan siang lauknya ikan pepes, malamnya ngaji fikih sunnah karangan Said Sabi. Semoga halal bihalal PKS silaturahim kita semakin baik, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini dan sebagai informasi, tentu selain untuk mengeratkan silaturahim kita adalah untuk menguatkan ya konsolidasi menghadapi tahun politik yang semakin hari tentu semakin terlihat meriah ya, dan semakin menyenangkan terlihatnya. Oleh karena itu, dalam acara pada hari ini juga kita akan menghadirkan tausiah dari pengurus PWNU Jawa Barat, Kiai Haji Muhammad Usama Mansur, yang insya Allah akan hadir bersama kita. Dan oleh karena itu, mari kita buka acara halal bihalal pagi hari ini dengan menyimak lantunan ayat suci Al-Quran sebagai pembuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal
إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mendampingi kita, menemani kita untuk tidak lelah untuk Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah sudah berkenan hadir di tengah-tengah hajat halal bihalal DPD-PKS Kabupaten Cirebon. Hormati juga para bapak ibu bakal caleg, masih bakal caleg karena belum DPT ya. Allah Ta'ala perkenannya yudanya kita segera bisa hadir mengikuti acara halal bihalal ini, dan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak sekalian. Hanya karena di baliho backdrop ada tulisan kecilnya, selain tulisan halal bihalal ada pendidikan politik. Nah, ya. Jadi izinkan saya sedikit ngomong politik nih Pak Kiai. Ada salah satu buku yang belum terlalu lama dicetak, diterjemahkan tahun 2020 ya. Dan ini banyak juga dibahas sama intelektual Islam ya. Buku ini terjemahannya Islam, Otoritarianisme dan Ketertinggalan. Jadi intinya buku ini mengkaji apa penyebab
ketertinggalan peradaban Islam saat ini. Berbagai pendapat ulama sering kita dengar, ya, bahwa Islam mundur karena mayoritas umatnya menjauh dari Al-Quran dan seterusnya. Yang menarik dalam buku itu disebutkan bahwa itu hanya akibat saja, ya, bahwa umat Islam kemudian jauh dari Al-Quran karena akibat yang disebabkan oleh sebabnya yang menurut buku ini utamanya adalah ketika renggangnya relasi antara umaro dan ulama. Kita tahu pada zaman sejak Rasulullah sampai Khalifah keempat, mereka yang alim, yang ulama juga adalah umaro, pemimpin. Setelah itu kemudian pemimpinnya tidak lagi menyandang sebagai ahli ulama, ya. Demikian pula ulamanya tidak saling. Seiring waktu kemudian justru relasi antara ulama sama umaro itu menjadi renggang, ya. Sehingga kemudian para ulama menjauh dari lingkaran elit kekuasaan. Maka berkuasalah para penguasa yang dia tidak ulama, tidak alim. Nah, dari situ kemudian peradaban Islam semakin mundur dan itu diikuti oleh para pemeluknya yang menjauhi, ya, ajaran ataupun menentang dari ajaran Islam. Nah, dalam bukunya Pak Iman, Dr. Iman, Ketua PWNU Jawa Barat, saya membaca tesis beliau kemudian dibukukan. Dia mengatakan kita bisa mengambil hikmah, ya. Kenapa Jawa Barat itu tanda petik bisa diislamkan oleh satu wali saja, sementara Jawa Timur, Jawa Tengah kita mengenal banyak wali. Di Jawa Tengah ada Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Bonang, Sunan Ampel dan seterusnya. Kata beliau, karena satu-satunya wali yang bisa menyatukan antara posisi umaro dan ulama, nah ini Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu dia seorang alim, tapi dia juga seorang raja. Ya. Nah, sehingga kemudian perkembangan dakwah Islamnya di Jawa Barat dan Banten tanda petik cukup dengan satu wali beliau. Belum turunannya panjang, ya. Saya membaca sejarah perkembangan Islam dari Prof. Nina Lubis juga luar biasa. Nah, sehingga saya kemudian tertarik dari sebuah ungkapan filsuf Yunani Plato itu. Setahun sebelum Nabi Isa lahir, Plato mengatakan begini, ya, harga yang harus dibayar oleh orang baik yang mengabaikan urusan publik adalah ia dipimpin oleh orang jahat. Risiko orang baik yang dia tidak mau terjun dalam urusan publik, maka dia akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak baik. Makanya beberapa ulama mengatakan salah satu amal jihad yang penting adalah bagaimana kita bisa menghadirkan kesejahteraan publik di tengah-tengah masyarakat. Ya, Al-Mawardi dan beberapa ulama yang mengkaji tentang siasi itu jelas, ya. Nah, kalau kita bicara kepentingan publik, pelayanan publik, satu pintu masuknya pada saat ini adalah dunia politik. Kalau kita bicara dunia politik, maka salah satu pintu masuknya adalah partai politik dan proses demokrasi pemilu. Saya senang hari ini para tokoh masyarakat siap bergabung dengan PKS, bahkan siap
menjadi calon Dewan Pakar Dewan Penasehat. Kami senang para tokoh masyarakat siap menjadi caleg PKS. Kenapa? Karena kami meyakini bahwa untuk memperbaiki kondisi masyarakat, urusan publik, kesehatan, pendidikan, ekonomi, itu kita butuh orang-orang baik yang masuk dunia politik, dia duduk di lembaga legislatif, dia duduk di lembaga eksekutif, maka kemudian begitu banyak orang-orang baik terjun dalam politik. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memahami itu, mohon maaf, mau sistem terbuka, mau sistem tertutup, jangan kita berpikir mundur. Semangat terus! Mendaftarkan para caleg 8 Mei dan kita menjadi partai politik pertama yang mendaftar. Tidak hanya itu saja. Partai lain ada yang mengirimkannya supaya jangan ribut, itu abjad dulu. Pokoknya jangan bicara nomor urut dulu, abjad dulu. Nah, Bapak Ibu, insya Allah kitalah yang paling siap, dan mereka mengatakan kalaupun yang tertutup paling mereka ribut, kita PKS saja yang insya Allah akan ribut. Nah, jadi mari kita menghimpun, kita tentu tidak merasa paling baik, tapi kita ingin menjadi orang baik, dan kita sepakat bahwa masuk dunia politik itu begitu penting karena tadi ya, banyak ulama termasuk tadi filsuf Yunani, resiko harga yang harus kita terima kalau orang baik menjauh dari politik, maka kita akan dipimpin oleh orang-orang yang baik. Ya, mari kita tetap semangat apapun yang terjadi, tertutup, terbuka, pending, cancel, apa, kita tetap semangat, kita terus berjuang ya untuk kemaslahatan kepada negara. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi laqadana qulubana fasbahna bihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Para alim ulama, para sesepuh, alhamdulillah hari ini yang kami hormati Pak Kiai Haji Usama Mansur, semoga Allah menguatkan, mengokohkan, senantiasa memperjuangkan masyarakat Cirebon. Saya dengar Bupati datang, wallahualam, Pak Ketua DPD ya. Mungkin calonnya aja yang datang ya, Bupati yang belum, calonnya aja yang datang. Bapak Ketua DPD, Bapak JND ST, ada kaderisasi, Bapak Ustaz Nurain Akyas, Ketua MPD Ustaz Nasirudin, dan yang lainnya, seluruh kader di Kabupaten Cirebon. Saya bersyukur kepada Allah SWT bisa hadir di tempat ini. Ya, walaupun tadinya bertanya-tanya nih, ini bisa enggak nih, semalam masih kurang sehat, tapi begitu dengar ada yang meninggal, saya datang ke kuburan, tiba-tiba kesehatan saya jadi membaik. Mungkin Allah memberikan karunia tersendiri ya. Ternyata salah satu kan doanya orang yang mau banyak rezeki dan memperpanjang umur itu dengan silaturahim. Jadi rupanya pas silaturahim, jadi umur kita perpanjang dengan kesehatan yang pertama baik.
Ini juga menunjukkan bahwa kita memang harus rajin silaturahim seluruhnya. Alhamdulillah, karena suasananya masih halal, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menerima seluruh amalan kita. Kita tahu bahwasanya orang Islam ini di bulan Syawal ini adalah orang-orang suasananya prima ya. Prima dari segi keimanan, dari kesehatan, bahkan dari yang lain-lain itu prima di bulan Syawal. Maka bulan Syawal ini bulan peningkatan. Ya, kenapa? Karena ternyata kalau diterima Ramadan kita, bukan hanya lebih baik dari bayi yang baru lahir. Kalau bayi yang baru lahir itu dia tidak punya dosa, tapi tidak juga punya pahala. Tapi orang Islam yang terima Ramadannya Allah SWT, selain dia tidak punya dosa, pahalanya banyak. Masya Allah. Makanya minal aidin wal faizin, kemenangan itu ada di kita orang Islam. Hanya perlu diwaspadai bahwasanya ini bagi kader seluruh RPKS memahami bahwa ternyata di bulan Syawal, bulan peningkatan, juga bulan mulainya bergerak setan. Ya, setan yang tidak terbelenggu sekarang sudah mulai bekerja. Bahkan kata setan, Robi bima aghwaytani la uzayyana fil ardi wa la ughwiyana ajma'in. Kata aku, ya Tuhan kami, karena Engkau telah memberikan kami la uzayyana fil ardi, maka akan saya perindah tuh tata cara perbuatan mereka, ide-ide buruk mereka, kerja-kerja buruk mereka diperindah oleh setan. Wal ughwiyana ajma'in, akan disampaikan semua. Ya bagaimana ide-ide buruk diperindah. Ya, ada orang yang merasa nggak berdosa tuh nonton film porno. Nggak apa-apa nonton film porno, emang apa salahnya? Saya udah dewasa. Ya Allah, naudzubillah. Ini termasuk lagu zayyinah fil ardi. Ini termasuk yang diperindah oleh setan seperti itu. Ada juga yang lain diperindah itu oleh setan. Bagi calon nomor 1 tertutup, udahlah nggak usah keluar uang banyak-banyak, nomor 1 mesti jadi. Jadi dia ada beramal, nggak mau bekerja, karena dia kita keluar uang 1 miliar jadi, 1,5 miliar jadi, 1 juta juga jadi. Kalau nomor 1 ya ringan-ringan aja lah. Ini bisikan setan. Begitu juga calon nomor jauh. Kata setan, ngapain mau nyalonin nomornya jauh, tertutup paling jadi 1, 2, 3. Udah gak usah, dianggap aja nomor kita jauh, nomor 6 ya, nomor 7, nomor pokoknya dari nomor 4 ngapain ya? Udah gak usah. Ini bisa setan udah mulai. Jadi dia jangan dianggap bulan Syawal itu bulan kemenangan kita, bulan peningkatan, tapi juga bulan kehati-hatian kita. Bahkan diadu domba seakan-akan supaya tidak puas. Itu nomor 2, nomor 1 apa sih jasanya dia? Kok saya nomornya jauh? Saya kan lama jadi kader PKS. Selalu mempertanyakan dari mana? Karena syaitan iblis itu menyatakan ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Dan ini terus menerus bisikan itu membuat orang itu ragu-ragu. Kenapa kamu nggak apanya? Kenapa nggak silaturahim? Tunggu dulu, terbuka apa tertutup?
diumumkan, tiba-tiba dirubah tanggal 15, dirubah lagi, terus aja dirubah. Kenapa? Supaya orang nggak bergerak. Padahal kita tahu bahwasanya yang memberikan balasan itu adalah Allah. Man 'amila sholihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh, baik pria maupun wanita, sedangkan dia mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dia akan berikan kehidupan yang baik. Jadi Allah yang akan membalas kita. Ketika para caleg orientasinya bukan karena Allah, ketika tergoda oleh godaan syaitan, maka dia akan ragu-ragu. Tadi yang nomor 1 cukuplah santai-santai, saya juga sambil tidur nomor 1 menjadi lah. Yang nomor berikutnya, yang nomor 2 ngapain capek-capek, itu setan seperti itu terus. Dan ini menyebabkan orang nggak mau kerja, nggak mau beramal. Padahal kita yang paling penting adalah beramal, bekerja. Allah yang akan memberikan balasan. Jadi di Partai Keadilan Sejahtera ini salah satu partai yang kemarin daftarnya tanggal 8 jam 8 di seluruh Indonesia. Saya ada undangan khusus tanggal 8 dari Poskoro. Aneh juga, Poskoro undang saya, undang ke Garut. Jadi saya ada undangannya jam 10, daftar dulu di Garut, ngawal orang Garut datang jam 8 lewat 8 menit daftar di Garut. Kata orang Pak Yasin kepada yang kita sama-sama hormati dan banggakan, berikan tepuk tangan yang meriah Kiai Haji Muhammad Usama Mansur. Kalian coba Mas Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu daimaini mutalazimaini ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfirullaha lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Dewan Pimpinan Pusat PKS yang tadi diwakili oleh Ibu Neti, semoga Ibu Neti sekeluarga semuanya sehat walafiat. Kami turut berduka cita atas wafat kakaknya tadi disampaikan. Kami memang sudah lama nggak ketemu beliau. Semoga senantiasa sehat walafiat. Dewan Pimpinan Wilayah PKS yang diwakili oleh sahabat saya yang lama nggak ketemu ini, Anwar Yasin, DPD Kabupaten Cirebon, Kang Junaidi, dan semua pengurus yang tidak bisa sebut satu persatu, para kader, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di tempat ini, semuanya tanpa kecuali saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang cerah ini saya bisa bersilaturahim dengan kawan-kawan
Ini sebuah anugerah, sebuah kebahagiaan, dan saya senang berbahagia diundang dan saya bisa hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga pertemuan ini dihitung Allah sebagai silaturahim yang akan memperpanjang usia kita dan akan menambah rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah diurai sesungguhnya panjang lebar oleh pimpinan PKS, baik DPD maupun DPW yang diwakili oleh Pak Yasin, bahwa yang pertama, halal bihalal itu sesungguhnya produk asli ulama Indonesia. Di Saudi nggak ada halal bihalal. Kalau ini di Malaysia, di Brunei ada halal bihalal, itu mengadopsi dari Indonesia. Betul-betul halal bihalal itu adalah produk ulama Indonesia. Ya, pelopornya seorang ulama pesantren yang merasa capek melayani tamu dari hari ke hari. Ya, ada wali santri, kemudian ada tokoh-tokoh agama, baik agama Islam maupun yang non-Muslim, kemudian tokoh-tokoh politik, kemudian wah luar biasa. Ya, sehingga kiai betul-betul kecapean. Maka diusulkan agar tahun depan diatur supaya pertemuannya satu kali mengurangi beban capeknya kiai. Maka dikondisikan adakan halal bihalal. Semua yang biasa datang kepada kiai silaturahim, silaturahim pada Idul Fitri dikondisikan satu hari ketemu. Maka diadakanlah acara seremonial halal bihalal. Itu bahasa Arab yang telah diindonesiakan. Iya. Jadi dulu saya waktu sekolah pernah guru bahasa Indonesia mengajar saya bahwa negara yang maju itu membutuhkan suku kata yang banyak. Indonesia sebagai negara berkembang perlu suku kata yang banyak. Maka bahasa Inggris diambil untuk menjadi suku kata Indonesia. Bahasa Arab, banyak bahasa Arab Pak menjadi suku kata kita. Kursi itu bahasa Arab. Kita semua tahu kursi. Dewan bahasa Arab. Perwakilan bahasa Arab. Rakyat bahasa Arab. DPR itu bahasa Arab. Jangan dikira bahasa Indonesia asli. Dewan bahasa Arab. Ya. Itu dewan itu dari diwan, dewan. Perwakilan itu dari wakalah, wakil. Rakyat itu dari rohiyah. Jadi bahasa Arab. Ya. Mahkamah itu bahasa Arab. Agungnya bahasa kita. Ada juga dari bahasa Cina. Orang katanya dacin, tauco, kecap. Bahasa Inggris banyak. Bahasa Jawa. Silopianya Jawa. Zaman Pak Harto lengser, bahasa lengser itu menjadi bahasa kita, menjadi suku kata kita. Lengser, turun dari tahta, lengser. Itu Jawa sudah menjadi bahasa lengser. Itu negara yang maju akan membutuhkan suku kata yang banyak dan tentu akan diambil dari berbagai bahasa. Ada Cina, ada Inggris, ada Belanda. Bro, itu jembatan. Bro, itu Belanda. Ya, orang Jawa bilang bro. Itu jadi halal bihalal. Itu kalau bahasa Arab dari gramatikanya nggak bener. Ya, yang benar al halalu bil halali. Tapi cangkem Indonesia kok angel. Kesuwen halal bihalal. Dari aspek gramatikanya nggak masuk. Makanya ini bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab.
Halal bihalal artinya saling menghalalkan, saling memaafkan. Kenapa masyarakat kita setelah Idul Fitri lantas saling memaafkan, saling menghalalkan untuk lebih menyempurnakan keberhasilan kita mengikuti bulan suci Ramadan yang disebutkan Nabi 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Jadi satu bulan itu dibagi 3 ya. 10 hari yang pertama kata Nabi merupakan rahmat, curahan rahmat Allah untuk kita. 10 hari kedua ampunan Allah untuk kita. 10 hari yang terakhir bikum minan nar, pembebasan dari api neraka. Jadi kalau orang mengikuti bulan suci Ramadan sepenuhnya, kata Pak Yasin tadi sudah selesai. Gitu. Tapi begitu Idul Fitri sudah dapat rahmat, dapat ampunan, dapat pembebasan dari api neraka, maka setan-setan di belenggu mulai bekerja keras di bulan Syawal itu. Bisikan-bisikan bagi yang muda, ayo dong chatting dengan pacar. Kita nggak usah jauh-jauh ke Pelangon 2 hari. Ini keberhasilan itu dari iblis dari setan itu. Ya. Apa saja lah, bagi yang muda, bagi yang kader, calon-calon legislatif, ya tentu cara menggodanya beda lagi. Ya. Ini macam-macam. Ya. Istri beda lagi. Ya. Nanti kalau sudah ada kehendak yang keras sama suami, pokoknya, semua itu bakal ngomong pokoknya, bukan jadi bingung. Kalau itu jadi keter, bakal rapi ngomong pokoknya, semua pokoknya. Nah ini, itu maka bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati, mari halal bihalal itu untuk saling memaafkan, untuk saling menghalalkan. Kenapa harus menghalalkan? Manusia dalam kehidupan kita sehari-hari tidak akan bisa lepas satu, hukum Allah. Apa yang terkait hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, hukukun nas. Ya, hak-hak kita kepada Allah, hak-hak kita kepada manusia. Sampai persoalan dosa, ada dosa yang murni dengan Allah, ada yang dosa terkait sesama manusia. Cara minta ampunnya berbeda. Saya nyakiti Kang Jun, saya ngibulin, bodohin, mendustakan, maka saya harus minta maaf sama Kang Jun. Tidak boleh saya langsung kepada Allah, ya Allah ampuni saya telah mendustakan Kang Junaidi, gitu kan? Gak bisa, harus minta maaf dulu sama Kang Jun, karena ini ada hukukul adab. Setelah itu kita bertobat kepada Allah. Ini menyangkut sesama manusia. Maka ulama menciptakan halal bihalal. Itu seperti itu. Ada dosa yang langsung kepada Allah, tidak usah minta maaf sama orang. Contoh tarkus sholat, tidak sholat kok. Ibu mertua maafkan saya tidak sholat subuh karena tadi malam 4 ronde kecapean. Bukan kepada mertua, bukan kepada orang tua. Tarkus sholat langsung kepada Allah. Zina dosa yang langsung kepada Allah, tidak perlu minta maaf kepada sesama. Ada hukumullah, ada hukumul adam. Nah ini, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, dan orang-orang dikala melakukan fahisyah, melakukan kesalahan, melakukan kejahatan, melakukan peluputan. Semua orang, Pak, semua orang pernah melakukan kesalahan itu, kecuali Nabi dan Rasul yang dijamin Allah maksum. Kita bukan maksum. Saya disebut kiai, Pak Anwar disebut kiai, tapi kita manusia biasa.
pernah berbuat salah, pasti, baik kepada Allah maupun sama kamu. Apalagi dunia politik, itu pasti ada kesalahan yang kita lakukan. Maka yang terpenting kata Allah, dzakarullah. Dikala kita berbuat salah, segera kita kembali kepada Allah. Ya Allah, kenapa aku bicara begitu? Ya Allah, kenapa saya berbuat salah? Disesali. Setelah mengingat kepada Allah, astaghfiru lidzunubihim, mohon ampun kepada Allah, istighfar. Nah ini istighfar itu penting, Pak. Ya. Saya pernah, ini pengalaman saya, Pak Yasin, ada orang datang ke saya, Kiai, di desa saya itu kemarau panjang, hujan-hujan, tanaman kami para petani kering kerontang, mohon doa agar bisa turun hujan. Gitu. Saya kasih doa, saya bisa istighfar. Istighfar yang kayak apa pakai? Astagfirullahaladzim, masa nggak bisa? Oh ya bisa. Perbanyak baca istighfar. Ya, hujan akan turun. Ya. Kamu yang satunya mendengarkan saja. Dia berceloteh, Kiai, kalau saya persoalannya lain, Kiai, mohon doa juga. Apa? Saya tuh dagangan mampu, boro-boro dapat untung, modal kembali aja susah. Mohon doa, Kiai. Saya jawab lagi, bisa istighfar, perbanyak istighfar. Ini orang diem saja. Itu tamu yang satu pengen hujan kasih istighfar. Saya dagangan pengen laris istighfar. Ini Kiai itu lupa apa punyanya hanya satu. Dan menguatkan kembali 4 komitmen yang memang ini bagian dari kerja-kerja dakwah di PKS. Jadi semua kegiatan PKS termasuk yang kita jalani hari ini membangun 4 komitmen. Pertama, komitmen keagamaan.
Jadi semua acara PKS, UPA yang kita lakukan itu dalam rangka menguatkan komitmen keagamaan kita. Yang kedua, yang juga tidak kalah pentingnya adalah kita diminta juga untuk menguatkan komitmen kebangsaan kita. Makanya kenapa tadi ada tari topeng, tari apalagi tadi itu? Ya kurang lebih itu ya. Itu menguatkan komitmen kebangsaan kita. Dan yang ketiga, komitmen kenegaraan kita. Komitmen kenegaraan kita. Dan yang keempat, komitmen kepartaian kita, keorganisasian kita. Itu empat hal ini, empat komitmen ini harus benar-benar terinternalisasi, tertanam dalam diri kita masing-masing. Ya. Nah, saya ingin, karena saya di bidang kaderisasi diminta oleh Pak Ketua DPD, Pak Haji Junaidi, untuk mari kita sama-sama menguatkan komitmen keagamaan kita. Ya. Ini ada ayat, ada yang tahu di surat berapa ini? Panitia ada doorpress ya? Ya, surat Al-Fatih, surat yang membahas tentang pemenangan. Bunyi ayatnya, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahtas syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakim. Kepada kita bahwa agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah. Mendapatkan apa? Keridhaan. Kan kalau kita diridhoi Allah enak nggak kira-kira? Jangankan diridhoi Allah, diridhoi bupati itu udah seneng banget. Diridhoin gubernur aja udah, oh enak banget, ya kan? Kalau kata gubernur, saya ridho deh sama ente perlu apapun kontak saya akan penuhi semua panggilan ente, semua keinginan ente saya penuhi. Enak kan? Apalagi yang jadi BCAD, ya kan? Perlu apa? Atribut apa? Kontak saya aja, gitu ya. Itu baru diridhoin sama gubernur, sama bupati, gitu. Apalagi kalau kita diridhoin oleh semuanya Allah bukakan untuk kita. Ya, Allah telah ridho kepada siapa? Anil mukminin, kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjalani hidupnya dengan fisik keimanan, gitu ya. Jadi jalan hidupnya bukan ngalir, yang penting saya hidup udah gitu. Enggak. Dia punya visi yang jelas, punya tujuan yang jelas. Dan tidak ada tujuan yang lebih besar daripada mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 18 ini BPKS Kabupaten Cirebon melaksanakan halal halal. Kita ingin mereview ulang ya pasca Ramadan. Sesungguhnya kita harus saling memperkuat diri karena kita akan memasuki bulan-bulan ke depan yang lebih baik ya, sehingga kita berkumpul tidak hanya kader tapi juga para bakal caleg kita, kemudian juga masyarakat kita undang. Kita ingin menyatukan bahwa kita sebagai partai politik ya, selain momen halal ini kita saling memaafkan, juga mengingatkan bahwa kita partai politik sebentar lagi kita menghadapi hajat pemilu dan kita ingin spirit Ramadan tetap menyala-nyala ya, sehingga kemudian kita optimis bisa menyukseskan pemilu tahun 2020. Secara prinsipnya itu hari ini mudah-mudahan
apa yang kita lakukan hari ini sekali lagi bisa menjadi bekal untuk kita bisa menatap masa depan yang lebih baik, bisa berkiprah untuk Kabupaten Cirebon yang lebih baik, sehingga kemudian kehadiran PKS benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Kabupaten Cirebon. Itu, terima kasih. Waalaikumsalam.